Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengerti bahasa Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengerti kebenaran firman, akan mengerti apa yang dikatakan atau dibahasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengatakan kebenaran, tetapi berapa banyak para pembicara yang tidak melakukan atau tidak mengatakan kebenaran seperti yang difirmankan atau disabdakan oleh Tuhan Yesus. Banyak yang menyimpang dari Tuhan Yesus, yaitu ajarannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Injil. Memang tidak semua, saudara. Orang yang sudah kecanduan dengan kekayaan dunia, maka orang itu tidak akan berhenti mengejar kekayaannya itu. Kalau kita sering mendengar atau diajarkan tentang kemakmuran, maka jemaat akan seperti yang dilakukan atau diajarkan untuk dilakukan, yaitu bagaimana kemakmuran yang selama ini kita dengar, kita terima dari berbagai media sosial dengan firman Tuhan yang semakin banyak diajarkan oleh YouTube. Bagaimana mereka itu untuk meraih kekayaan di dunia. Maka firman yang diajarkan pasti akan diambil di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama mengajarkan yaitu taat yang akan diberkati dan tidak taat akan dikutuk. Umat Perjanjian Baru mestinya yang diajarkan, berilah makanan kami yang secukupnya. Nyatanya banyak hamba Tuhan mengajarkan firman yang menyimpang, yang bukan Tuhan Yesus ajarkan. Mereka mengajarkan umat Perjanjian Baru yang untuk umat Perjanjian Lama, yaitu cara meraih berkat melimpah, bahkan dinyanyikan tiap minggu seperti lagu wajib saja. Ada yang terus dinyanyikan tentang doa Yabes, ya, bukan ekor tetapi kepala, lalu lagu kukalahkan musuh dan lain sebagainya. Dan juga hal memberi persembahan, antara lain adanya buah sulung, persepuluhan dan lain sebagainya, yang sebenarnya untuk bangsa Israel, bukan untuk umat Perjanjian Baru atau orang Kristen. Sedangkan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengajarkan orang percaya dalam memberi persembahan kepada Tuhan, jika tanpa kasih maka akan menjadi sia-sia. Kasih itu penurutan pikiran dan perasaan Tuhan. Walaupun memberi persembahan dengan seluruh harta kita, tanpa kasih akan sia-sia. Parahnya lagi, banyak gereja, ya sekali lagi tidak semua ya saudara, mengajarkan dengan sedikit ancaman, kalau tidak memberi perpuluhan akan ada belalang pelahap. Artinya jemaat memberi bukan lagi tanpa kasih, tapi terpaksa atau karena ada ancaman. Tuhan Yesus mengajarkan di kitab Perjanjian Baru, jika kita memberi persembahan bukan lagi persepuluhan, tetapi segenap hidup atau mempersembahkan tubuh. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, mempersembahkan tubuh artinya semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Jadi uang yang kita miliki dapat diberikan kepada orang tua, kepada keluarga, kepada sesama yang butuh pertolongan, gereja, pekerjaan dan lain-lain, tentu dalam tuntunan Roh Kudus. Semua persembahan kita itu adalah untuk Tuhan juga. Jadi kita yang masih diberi kesempatan hidup, berarti kita harus memberi buah.
Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Buahnya itu adalah sebagai berikut, saudara. Ada hasil dari pertobatan. Misalkan dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus bersabda, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, dan orang yang tidak berbuah atau karakter yang tidak bertumbuh atau berbuah, firman Tuhan mengatakan jika ia pulang pasti dibuang. Ya, mereka tidak akan membawa apa-apa, seperti keluar dari dalam api. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan, kalau hidup kita di dunia ini tidak berbuah, maka Matius pasal 3 ayat yang ke-10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap orang yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita dapat mengenal orang-orang dari buahnya, baik atau tidak, itu akan nampak, saudara. Tuhan Yesus menjelaskan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dalam Matius 12 ayat 33. Juga dikenal dari kata-katanya. Tulisannya terhadap sesama di hari-hari ini seperti sekarang ini Bapak Ibu di media sosial, bagaimana kata-katanya pada waktu kita chatting dengan pada waktu WA, entah itu Instagram, entah itu di Facebook, bagaimana yang kita katakan lalu dalam ucapan sehari-hari dengan khotbahnya dan lain sebagainya, tidak mungkin tidak kelihatan baik atau jahat yang dihasilkan. Sehingga Tuhan Yesus juga melanjutkan dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nyata dan jelas apa yang diucapkan oleh seseorang itu timbul dari hati dan pikirannya. Kalau perkataannya baik, lembut, pasti hatinya akan baik, lembut. Dan kalau kata-katanya selalu menyakiti orang, ya, kata-katanya selalu menyepelekan orang, pasti hatinya juga tidak jauh dari itu. Jadi saudara, kita harus hati-hati dalam menjalankan hidup di bumi yang singkat ini. Awasi hidup Anda, awasi pengajaran Anda mengenai Injil. Jangan sampai akhir hidup kita itu ditolak atau terkutuk, atau terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu yang tragis lagi, saudara. Ada hal yang paling mengerikan, saudara, kalau kita itu sampai terkutuk. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus mengingatkan hal itu di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-9. Jadi saudara, setiap hari mari kita periksa hati kita, sebab Allah melihat hasil akhir atau batiniah kita, maka kita harus dipoles, didandani untuk hati kita menjadi baik dan mengikuti Yesus, mengikut jejaknya dan perkataannya. Bagi yang hidup hanya mengejar harta, dikatakan jangan tinggi hati dan berharap pada kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Jadi kita di bumi hanya berjuang mengumpulkan harta untuk di surga. Juga
Tuhan Yesus ajarkan selama kita hidup di bumi ini, kita tetap bertanggung jawab dalam hidup kita. Kita bekerja agar bisa hidup dan dapat menolong orang lain yang kekurangan. Dan tiap hari kita berubah untuk karakternya. Maka Paulus menjelaskan lagi kepada jemaat Efesus dalam Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri jangan mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Bapak Ibu Saudara, mari setelah lagi ada kesempatan kita bersama-sama berjuang dan berbuah untuk kekekalan yang dibuktikan dari karakter kita yang berubah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan pasti mengerti bahasanya. Orang yang dekat Tuhan pasti mengerti firman-Nya sehingga akan melakukannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.